Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Anda selalu ada dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini salah satu pokok bahasan atau materi dari mata kuliah pengantar pendidikan adalah landasan faktual pendidikan. Mengapa landasan faktual pendidikan perlu dibahas dalam mata kuliah ini? Apa manfaatnya? Ada 3 hal utama, yaitu yang pertama memperluas wawasan tentang fakta-fakta pendidikan secara empiris. Yang kedua, memahami fakta-fakta apa adanya tentang pendidikan sebagai titik tolak dari mana praktik pendidikan dimulai. Dan yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Lalu, apa itu landasan faktual pendidikan? Landasan faktual pendidikan adalah seperangkat asumsi tentang kehidupan manusia apa adanya yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan faktual pendidikan bersumber dari riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Sebab itu, landasan faktual pendidikan disebut juga sebagai landasan ilmiah pendidikan. Riset ilmiah bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta apa adanya. Sehubungan dengan itu, landasan faktual pendidikan lazim pula disebut sebagai landasan deskriptif pendidikan. Selain itu, karena riset ilmiah dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris, maka landasan faktual pendidikan dikenal juga sebagai landasan empiris pendidikan. Landasan empiris pendidikan adalah sistem atau konsep pendidikan yang bertitik tolak dari asumsi-asumsi berupa prinsip-prinsip tentang kehidupan manusia yang bersumber dari cabang-cabang ilmu yang disusun berdasarkan penelitian empiris. Oleh karena itu, landasan empiris pendidikan dapat pula disebut landasan ilmiah pendidikan. Karakteristik landasan faktual pendidikan adalah deskriptif. Deskriptif artinya bahwa asumsi-asumsi landasan faktual pendidikan bersifat menggambarkan apa adanya tentang pendidikan. Ada beragam jenis landasan faktual pendidikan. Di antaranya, yang pertama, landasan biologis pendidikan. Yang kedua, landasan fisiologis pendidikan. Yang ketiga, landasan psikologis pendidikan. Yang keempat, landasan sosiologis pendidikan. Yang kelima, landasan antropologis pendidikan. Yang keenam, landasan historis pendidikan. Ketujuh, landasan ekonomis pendidikan. 8, landasan politik pendidikan. Pada kesempatan ini akan dibahas 3 landasan pertama, yaitu landasan biologis, fisiologis, dan psikologis pendidikan. Landasan biologis pendidikan adalah seperangkat konsep dari keilmuan biologi tentang manusia yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang kedua, landasan fisiologis pendidikan adalah seperangkat konsep tentang fisiologis manusia yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh sederhana memiliki otak yang besar, yang kompleks, sehingga manusia mampu mengingat, berpikir, mencipta, dan menggunakan beragam simbol. Memiliki jari tangan, memiliki kemampuan untuk berbicara yang membedakan dirinya dengan binatang. Hal lain yang dimiliki secara fisiologis dan biologis adalah memanipulasi objek dengan lebih baik, mempunyai organ vokal yang memungkinkan berkomunikasi dan berbicara. Yang terakhir, landasan psikologis pendidikan adalah seperangkat konsep psikologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Ada konsep tentang individu, konsep perkembangan individu, tahap-tahap dan tugas perkembangan individu, teori-teori belajar yang nantinya semuanya akan diaplikasikan dalam proses pendidikan. Untuk sementara, pada kesempatan ini hanya 3 saja yang dibahas. 3 landasan faktual yang lain akan dibahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.